Pemilih cerdas gitu ya, untuk melihat mana sih siapapun lah kandidatnya gitu ya dalam konteks legislatif di pemilihan daerah gitu ataupun presiden, itu harus itu ya punya komitmen terhadap perbaikan lingkungan. Ada praktik yang sudah dilakukan Cina misalnya dari 2013 hingga 2020 itu berhasil menurunkan polusinya itu 40%. Halo, salam transparansi. Kembali lagi di Fitra TV bareng saya Arum. Dan hari ini saya sudah kedatangan dua orang teman-teman dari Fitra. Dan kita akan membahas topik yang lagi hot banget. Sampai 4 minggu Presiden kita batuk-batuk dan Ibu Sri Mulyani nggak bisa ngomong ketika rapat DPR karena ISPA. Nah, sekarang saya kenalin dulu nih dua kawan kami. Halo Sobat Fitra TV, perkenalkan nama saya Adi. Di sini saya mendampingi Pak Arum dan Bung Bernard. Kebetulan saya ada di divisi anggaran lingkungan. Halo Sobat Fitra TV, saya Bernard bersama Adi. Kami berdua berada di divisi anggaran lingkungan hidup dan sumber daya alam di Seknas Fitra. Nah, Bang Bernard dan Bang Adi ini adalah para pengepul datanya Fitra. Dan mereka sekarang lagi fokus banget nih sama isu lingkungan. Karena memang saat ini kayaknya sangat mengkhawatirkan begitu ya. Betul. Boleh minta nggak sih pendapat Adi dan Bernard terkait hal ini? Kalau kita lihat sekarang memang cuaca kayaknya makin panas ya Jakarta ya. Jabodetabek lah bisa dibilang makin panas. Kemudian kemarin itu kan sempat ada beberapa ya mungkin hampir di banyak media lah bahwa udara Jakarta itu kan masuk dalam kategori terburuk ya. Yeah. Untuk tingkat polusinya. Jadi ya memang sebenarnya kita mungkin baru viralnya ketika misalnya presiden batuk-batuk atau misalnya ketika Ibu Sri Mulyaninya Pejabat publik lah ya. ketika pejabat publik itu nggak masuk, kemudian hal ini seolah-olah menjadi hal yang viral yang semua orang heboh. Tetapi sebenarnya kan masalah polusi udara ini kan sudah kita alami bertahun-tahun ke belakang ya, bukan baru kali ini aja. Jadi ya memang kalau mau dibilang bahwa polusi udara itu untuk saat ini menjadi salah satu masalah penting, hal urgent yang harus mendapat perhatian, bukan hanya untuk pemerintah ya, tapi untuk kita semua sebenarnya. Mungkin Bung Adi ada. Ya, saya sepakat sama Ben ya. Kalau kita lihat berdasarkan data kan memang ya ada beberapa aplikasi pengukuran udara ya, baik yang dimiliki KLHK gitu ataupun yang swasta ya, ada yang Nafas Indonesia gitu ya. Itu juga menunjukkan memang udara itu kotor ya, udara kita ya, khususnya di DKI Jakarta, Jabodetabek atau mungkin kota-kota besar ya yang memang punya tadi ya, dia punya potensi dari mungkin ya kendaraan, aktivitas industri dan sebagainya. Dan emang itu sebenarnya merupakan masalah kesehatan ya, yang secara laten itu ada gitu. Tapi memang tadi benar kata Arum, seolah-olah itu kayak tutup mata karena selagi masih bisa napas, masih bisa ngelihat gitu. Padahal memang kalau kita lihat secara data memang cukup bermasalah dan ini tentu perlu ada respon ya, khususnya di kebijakan publiknya gitu. Sekarang saya mau nanya, ada nggak sih Bang kaitannya polusi udara dengan perubahan iklim? Oh ya, kalau bicara soal polusi udara dan perubahan iklim tentu sangat berkaitan ya. Tentu sangat berkaitan. Kenapa dia sangat berkaitan? Karena penggerak utama perubahan iklim itu sendiri adalah yang paling utama itu adalah karena polusi udara. Dan polusi udara ini kan dia sumbernya itu berasal dari banyak aktivitas yang kita lakukan ya. Misalnya industri, kerja-kerja di bidang industri dan sebagainya, kemudian aktivitas kita menggunakan kendaraan, bahkan sampai limbah-limbah rumah tangga itu pun bisa menghasilkan gas ataupun polutan yang mencemari udara. Dan itu ketika dalam jumlah yang banyak kemudian akhirnya akan mempengaruhi iklim kita secara keseluruhan. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti tindakan kita itu juga bisa berpengaruh pada mitigasi perubahan iklim. Ya tentu saja. Tindakan kita karena ini berasal dari manusia, tindakan manusia, maka untuk mitigasinya pun memang harus kembali kepada
bagaimana aktivitas manusia itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus apa sih penyebab utama polusi udara dan di wilayah kita, dan apa sih dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, terutama yang urban kali ya? Yang paling besar itu adalah yang bersumber dari emisi kendaraan. Itu polusi yang paling besarnya di situ. Dan yang kedua adalah dari industri. Karena di Jakarta ini dikelilingi oleh beberapa kawasan yang dijadikan kawasan industri. Jadi dari pabrik misalnya, asap yang berasal dari pabrik, kemudian juga industri-industri itu kan sebagian besar menggunakan batu bara. Iya. Jadi memang dalam keseharian kita sumber listrik atau sumber energi yang berasal dari listrik itu sebagian besarnya adalah berasal dari batu bara. Kita masih lebih banyak menggunakan batu bara, sehingga pembakaran yang dihasilkan itu kemudian akan mencemari udara yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh agak intermezzo dikit ya, Mas Adi kan sehari-harinya juga menggunakan kendaraan roda 2 nih. Iya. Nah, apa sih yang Mas Adi rasakan juga ketika berkendara sehari-hari gitu, menuju kantor misalkan? Ya kebetulan rumah saya juga cukup jauh ya dari kantor gitu ya. Mungkin ya kalau range-nya dari sisi waktu itu kurang lebih 1 jam lah ya, kurang lebih. Sebenarnya sih memang itu kondisi ya yang memang memaksa. Ya kalau sebenarnya saya pribadi lebih senang ya naik kendaraan umum gitu ya. Karena secara tenaga, secara ekonomi harusnya lebih murah gitu ya. Lebih, apalagi kalau saya kan menggunakan BBM-nya kan Pertamax misalnya. Yeah. Artinya kalau misalnya bisa pakai angkutan umum yang lebih efisien gitu, lebih enak, lebih nyaman, ya lebih baik ya naik angkutan umum gitu. Cuman yang jadi masalah gini, problemnya angkutan atau transportasi umum kita itu belum benar-benar terintegrasi. Baik mungkin juga secara jumlah ataupun juga jangkauan. Kayak misalnya nih, ada tuh gagasan misalnya busway gitu ataupun kereta ya, yang dalam kota KRL misalnya kita kenal. Itu sebenarnya ada banyak gitu, tetapi kan jangkauannya itu ternyata untuk menuju ke sana motor lagi gitu kan. Sedangkan banyak kendaraan umum kita, entah karena mungkin banyaknya kendaraan pribadi, membuat itu ya orang-orang tuh akhirnya ya lebih senang ya menggunakan kendaraan pribadi gitu ya. Karena memang secara secara tadi infrastrukturnya, ketersediaan transportasinya itu memang belum mendukung. Makanya saya sebenarnya gini ya, waktu diskusi tentang kendaraan listrik gitu ya, menarik juga secara paralel gitu ya, pemerintah juga bisa membenahi gitu ya soal misalnya ya integrasi kendaraan umumnya gitu ya, yang mungkin ya secara jangkauan, secara jumlah atau juga kenyamanan juga membuat orang itu tertarik gitu ya untuk pindah gitu ya. Sebenarnya itu ya dinamikanya gitu ya. Walaupun kalau dihitung itu sebenarnya sih ya secara waktu ya mungkin kurang lebih hampir sama ya. Tetapi tadi jangkauannya gitu jauh gitu, sehingga yang membuat kita gitu merasa kok mobilitasnya jadi terbatas gitu ya kalau menggunakan kendaraan umum, karena tadi dia tidak bisa menjangkau gitu ya, akhirnya jadi nggak efisien waktunya gitu ya, dan biayanya juga bedanya cuma 5.000 gitu, cuman ya nggak lebih dari 20.000 nggak gitu jauh ya. Ya sehingga nggak punya dampak pengait gitu, buat orang tuh berpindah gitu ya. Makanya sebenarnya kendaraan listrik itu mungkin secara jangka pendek ya saya pikir bisa jadi solusi, tetapi memang dia juga menimbulkan masalah lain gitu ya. Bahwasannya kemacetan juga tidak selesai gitu ya. Ya artinya kan pemerintah perlu ya membuat satu ya kajian yang lebih komprehensif ya soal polusi udara dan kaitannya juga dengan transportasi. Tapi memang isu ini ya Ben bukan isu baru sebenarnya. Saya waktu zaman kuliah dulu bicara tentang tata kelola Jakarta ya, pada saat itu kan ngomongin banyak sektor lah ya, salah satu transportasi ya. Itu kan mimpinya mau ada selain Transjakarta ya, busway itu ada waterway gitu, yang lewat laut gitu ya, melalui BKT gitu. Terus juga ada kereta dan sebagainya gitu. Tapi memang faktanya sepertinya emang komitmen politik pemerintahnya juga nggak cukup kuat gitu ya. Dan ini kan karena DKI itu juga ibu kota ya, juga perlu ada kerjasama yang baik ya dengan pemerintah pusat gitu. Dan ini memang akhirnya menjadi PR yang tidak selesai gitu ya. Momentum kemarin soal 2 pejabat publik kita sakit ya akhirnya bisa jadi renungan gitu ya. Walaupun sebenarnya
permasalahan ini sudah lama gitu, sudah lama terjadi. Bahkan beberapa dosen-dosen ya ataupun kita bilang akademisi ya udah pernah mengkaji itu gitu ya jauh-jauh hari gitu. Jadi bukan isu yang baru sebenarnya. Itu sih. Terus kalau boleh nanya ke kalian berdua ya, Ya. silakan siapapun yang mau jawab. Gimana sih seharusnya pemerintah bisa lebih membantu mengurangi polusi udara di Jakarta terutamanya? Kalau DKI sendiri ya, yang saya tahu itu secara budget itu per 2022 itu pemerintahnya itu mengalokasikan anggaran sekitar 9 miliaran ya. Kalau nggak salah di tahun 2022. Di tahun 2023 saya tidak tahu ya apakah ada perubahan dan sebagainya. Dan itu strateginya ada sih. Kalau saya mungkin teman-teman bisa cek juga ya di statement-statement publiknya pemerintah DKI di website gitu ataupun di berita-berita lainnya. Itu ada beberapa strategi ya, ada 3 kalau nggak salah ya, berkaitan dengan tadi ya kebijakan, terus pengurangan emisi di industri yang sifatnya bergerak ya, dalam artinya kendaraan umum atau yang tidak bergerak gitu ya. Dalam hal ini ya misalnya strategi yang digunakan misalnya memperluas atau memperbanyak ruang terbuka ya, terbuka hijau ya, misal kayak taman contohnya lah. Salah satu praktik baik yang pernah dilakukan zaman dulu kan adanya perbaikan-perbaikan taman ya. Waktu itu taman ramah anak misalnya, ataupun misalnya penghijauan di beberapa aliran sungai gitu dan sebagainya. Itu menurut saya praktik baik ya. Cuman kan yang jadi masalah itu sebenarnya bukan besar kecilnya anggaran ya. Karena dikasih besar itu kalau misalnya penggunaannya kayak stunting itu tidak efektif, malah lebih banyak koordinasi ya itu juga percuma. Tapi dampak programnya itu seperti apa gitu. Programnya seperti apa? Apakah dia itu langsung berdampak atau kayak dia hanya pendukung gitu. Nah, itu perlu jadi pertimbangan gitu ya. Artinya emang strateginya mungkin sudah baik gitu. Tinggal bagaimana tadi porsi alokasi anggaran seperti apa gitu. Ini kita belum lagi ngomongin pengawasan ya Ben ya. Apakah ini sudah cukup partisipatif gitu atau tidak gitu. Nah, ini juga menjadi apa ya, hal yang menarik gitu ya untuk didiskusikan gitu. Karena kalau bisa juga bahkan pemerintah daerah tuh punya target gitu ya. Di tahun sekian harus punya berapa penurunan terhadap emisi ataupun polusi udara. Artinya kinerjanya dari bisa diukur gitu. Kalau dari sudut pandang Bang Bernard gimana? Ini ya, mungkin aku sedikit kembali ke yang tadi ya, yang soal penyebab utama polusi itu ya. Iya. Yang pertama mengenai jumlah kendaraan itu, kemudian yang kedua mengenai penggunaan energi terutama bagi PLTU ya, batu bara itu ya. Data yang sempat saya baca ya, itu disebutkan bahwa kendaraan bermotor itu menyumbang 43% bagi pencemaran udara. Sementara untuk PLTU dia 34%. Jadi itu dua yang penyumbang terbesar ya. Sementara kalau kita lihat misalnya di DKI Jakarta sendiri, itu tahun 2022 kemarin kendaraan bermotornya itu, ini kendaraan bermotor non listrik ya, itu 26 jutaan. 26 jutaan ya. Kalau dibandingkan dengan kendaraan listrik itu, kendaraan listriknya baru sekitar 25.000 unit. Wah. Jadi jauh berbeda ya. Sangat jauh berbeda. Jadi memang bisa dibilang memang kendaraan di Jakarta ini sudah terlalu jumlahnya terlalu banyak ya. Sudah terlalu banyak. Membludak. Luas Ya. jalan ya. Saya nggak tahu ya jumlah penduduk Dijajarin itu. jumlah penduduk Jakarta sekarang itu berapa jumlah tepatnya ya. Tapi kalau jumlah kendaraannya sendiri itu 26 juta. Dan itu meningkat. Setiap tahunnya? Setiap tahunnya meningkat. Kalau dari sumber yang saya baca itu sejak 2018 itu per tahunnya itu meningkat hampir mencapai 1 juta unit per tahun. Jadi kita lihat walaupun ada Covid, walaupun orang semua dirumahkan, kerja dari rumah, WFH dan sebagainya, tetap jumlah kendaraan itu, kepemilikan kendaraan, orang yang membeli kendaraan itu dari 2018 ke sini itu semakin meningkat setiap tahunnya. Ada sekitar hampir 1 juta per tahun ya. Jadi ya memang kalau dibilang soal pemerintah harus bagaimana terhadap kondisi ini, ya seperti yang sudah antara lain seperti yang sudah dijelaskan oleh Bung Adi tadi ya, misalnya soal anggaran dan sebagainya. Tapi mungkin khusus untuk Jabodetabek itu soal kendaraan ini, terutama soal kendaraan dan industri yang menggunakan batu bara itu benar-benar harus diperhatikan.
regulasi misalnya untuk aturan mengenai standar emisi untuk industri itu harus ditekan dan sebagainya diketatkan. Juga kendaraan itu juga harus bila perlu agak dibatasi, tidak bisa kita terlalu memudahkan orang untuk memiliki kendaraan. Harus dibantu bagaimana masyarakat itu lebih menggunakan kendaraan umum. Saya sendiri pengguna kendaraan umum loh ya. Betul. Ya. Tapi masalah tadi Bang Adi bilang belum terintegrasi. Jadi sebenarnya rakyat lebih banyak memilih naik kendaraan pribadi dan toh biayanya juga nggak jauh berbeda. Nah itu gimana? Nah itu apa ya? Itu mungkin menjadi pekerjaan tersendiri bagi pemerintah ya. Soalnya buat saya kendaraan umum itu memang harus terintegrasi sehingga orang semakin tertarik ya. Kalau tidak terintegrasi lalu tidak nyaman, lalu kemudian misalnya Jaraknya jauh. Iya, jaraknya jauh itu ya orang otomatis nggak akan memilih dong. Kalau so far dari Bang Bernard selama menggunakan kendaraan publik, menggunakan transportasi publik, yang ada nggak sih kira-kira yang Bang Bernard lihat, ini kurang nih misalkan, atau misalnya ini bisa lebih diimprove lagi nih gitu. Ya kalau soal hampir sama seperti yang dibilang Adi tadi ya, soal keterjangkauan sih sebenarnya. Saya rasa untuk kenyamanan, untuk kualitas dan kuantitasnya mungkin sudah mencukupi ya sekarang. Hampir bisa dikatakan sudah baik lah. Karena ada banyak pilihan. Terus misalnya kita naik Transjakarta ataupun KRL juga nggak panas-panasan kan, orang ada kenyamanan di situ. Cuman ya itu keterjangkauan untuk mencapai titik-titik misalnya ke kantor, ada yang kantornya harus masuk gang dan sebagainya, itu kan agak sulit gitu. Itu betul. Harus ya benar-benar diperhatikan lagi dan dipikirkan oleh pemerintah ya, kira-kira seperti itu. Kan dari sisi masyarakatnya, kira-kira masyarakat tuh bisa ikut berperan aktif dalam mendukung pengurangan polusi udara dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif untuk mengatasi polusi ini, gimana sih caranya? Gitu? Ya, pertama ya memang pemerintahnya harus transparan ya. Karena ketika pemerintahnya transparan, terus terbuka, masyarakatnya akan merasa memiliki ya, dan juga bisa melakukan pengawasan yang lebih efektif. Tapi untuk saat ini saya lihat memang DKI cukup bagus ya soal keterbukaan informasinya. Hanya saja mungkin tadi soal peran masyarakat apa sih? Banyak tadi Bang Ben sudah memulai gitu ya. Ya memang harus beralih ke transportasi umum pertama. Atau kebiasaan-kebiasaan kecil lainnya yang bisa kita lakukan ya. Misalnya tadi ya soal udara misalnya, bagaimana sih, kan Jakarta itu kan sumpek ya. Kita kekurangan ruang terbuka hijau ya. Mungkin ya kalau dulu saya pernah ingat ya, zaman kecil dulu itu ada istilah mau nanam pohon gitu ya. Bahkan ada bilang satu rumah satu pohon minimal gitu. Nah itu sebenarnya satu hal yang praktik baik ya. Terus juga ada juga memang misalnya kegiatan-kegiatan lain yang mengurangi bisa dampak dari lingkungan ya. Misalnya contoh masyarakat misalnya dalam soal pengolahan sampah misalnya, dia tuh ya juga harus jelas gitu. Tidak bisa lagi dibakar gitu ya. Karena itu menyumbang ini ya polusi ya. Emang masih banyak yang bakar sampah? Ya mungkin kalau di daerah-daerah yang pinggiran Jabodetabek ya, itu masih ada gitu. Karena memang problem juga soal tata kelola sampahnya juga buruk gitu ya. Jadi memang ada problem juga di situ. Jadi tidak, kalau dibakar dia berdampak pada udara, tidak dibakar juga berdampak pada tadi sampahnya itu kayak berserakan gitu, kayak istilahnya apa ya? Ya orang buang sampah sembarangan gitu, akhirnya berdampak pada kemana-mana lah ya. Misalnya kalau di kali jadi banjir dan sebagainya gitu ya, penyumbatan gitu ya. Itu juga menjadi menjadi peran juga. Jadi masyarakatnya juga harus tertib, pemerintahnya juga harus mendukung itu gitu. Agar tadi kayak misalnya contoh aja ya, ketika pemerintah bisa menyediakan transportasi umum yang tadi ya terjangkau, efisien gitu ya. Saya pikir kalau jalan sekitar dari rumah gitu 100 kilo gitu, atau dia di bawah 500 kilo itu orang masih oke lah gitu. 500 meter ya. Jalan di bawah 1 kilo gitu ya. Itu orang masih aman lah ya. Karena budaya-budaya di negara-negara maju saya pikir jalan kaki ya. Dia jalan kaki atau pakai sepeda gitu ya, atau alat lainnya gitu ya untuk menuju transportasi umum gitu ya, atau bahkan sampai ke lokasi kerjanya atau lokasi sekolahnya gitu. Itu bagus juga gitu. Ini kan masalah membudayakan gitu ya. Kayak saya ingat dulu ya, zaman dulu orang bayar tiket karcis kereta api beralih ke kartu itu kan juga dulu sempat ada perlawanan ya. Susah transisinya. Tapi ketika sudah dilakukan kok nyaman ya, lebih enak, nggak usah ngantri, nggak apa, lebih mudah gitu.
Dan saya pikir memang di sisi masyarakatnya perlu ada itu ya, kesadaran gitu ya, bahwasannya Dan beradaptasi mungkin betul ya. isu tadi yang Ben bilang gitu soal perubahan iklim itu suatu keniscayaan gitu ya, dan kita semua harus berkontribusi gitu, tidak hanya pemerintah. Tapi di sisi lain pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang punya alokasi anggaran, pengelolaan anggaran gitu ya, dia juga harus punya program jitu gitu ya, yang untuk tadi agar tadi masyarakat bisa mendukung kerja-kerja yang ada di masyarakat gitu ya, sehingga tadi bisa saling melengkapi gitu ya. Bahkan saya ingat ya kemarin kalau nggak salah ada berita juga ya, ini juga menarik ya, DPR RI gitu ya mengusulkan kenaikan alokasi anggaran untuk reformasi kesehatan ya, salah satu yang berkaitan dengan udara gitu ya. Dulu anggarannya itu cukup besar ya, 186 triliun gitu ya di tahun 2023, dan harapannya di tahun 2024 itu dinaikkan gitu alokasi anggarannya gitu ya. Artinya memang secara kebijakan anggarannya itu mungkin sudah ada gitu ya. Tinggal nanti kita lihat tuh nanti gitu, apakah program-programnya itu cukup jitu gitu ya untuk menyelesaikan problem. Jangan-jangan tadi besarnya doang gitu, ternyata untuk yang berdampak ke masyarakat ataupun yang menyelesaikan masalahnya itu kecil gitu ya. Mungkin lebih banyak koordinasi, lebih banyak belanja-belanja yang tidak efisien gitu ya. Ini juga jadi masalah gitu ya. Artinya memang ini bisa jadi momentum baik ya soal kepedulian kita terhadap kualitas udara khususnya di Jabodetabek ya, tidak hanya Jakarta. Itu penting ya, karena ini dimensinya soal kesehatan gitu ya. Betul. Karena ketika masyarakat tidak sehat, bagaimana kita bicara soal Indonesia emas gitu ya? Ya, betul. Sumber daya manusia yang baik gitu ya. Ya kalau itu belum itu bisa jadi penghambat, ya itu mungkin target-target capaian itu tidak akan bisa tercapai gitu. Makanya ada prediksi juga jangan-jangan nanti BPJS Kesehatan juga akan meningkat ini bebannya gitu ya. Karena tadi banyak masyarakat yang kemudian punya masalah gitu soal pernapasan gitu ya. Ini saya pikir menjadi PR besar, tetapi tidak bisa dihindari dan memang harus ya tadi sama-sama kita berkolaborasi gitu ya untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Kalau dari sisi pandangan Bang Bernard? Kalau dari saya ini ya karena polusi itu adalah hasil dari kegiatan atau aktivitas manusia. Jadi kita harus kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Ya seperti yang tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Adi ya, bahwa harus ada kita harus bergerak sama-sama nih. Pemerintahnya harus mengeluarkan kebijakan, harus mengalokasikan anggaran dan sebagainya. Kebiasaan kita juga harus mengubah kebiasaan kita. Kita nggak boleh merasa bahwa kan itu kan udara kan jauh ya di atas. Kita kayak di bawah ini kita masih terang, kayaknya biasa aja. Tapi sebenarnya kita tuh menghirup loh. Kita menghirup udara itu kita hirup ya. Jadi efeknya itu pasti ada. Dan efek seperti yang Adi bilang tadi soal sampai yang menyentuh soal 2045. Dampak polusi itu kan nggak hanya soal kesehatan ya, nggak hanya soal kamu misalnya terkena ISPA atau misalnya terkena penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, tapi bahkan dalam beberapa sumber yang saya baca itu dia bisa sampai mengakibatkan misalnya keguguran atau misalnya bisa sampai mengakibatkan kecacatan. Anak bisa lahir cacat hanya gara-gara polusi udara. Jadi ya itu ya kita membiasakan diri dari hal-hal kecil. Penggunaan listrik misalnya, kan kita ini hampir semuanya itu kan pasti menggunakan listrik ya, HP dan sebagainya, laptop, semua barang elektronik itu kan menggunakan listrik. Dan itu sumber listrik kita yang di Indonesia ini utamanya itu masih sangat bergantung pada batu bara. Batu bara itu ya itu tadi menjadi sumber pencemaran udara terbesar. Dia itu bukan cuman pada saat digunakan ya, waktu ditambang pun itu disebutkan bahwa sudah menimbulkan polusi. Jadi batu bara itu memang kita perlu untuk berpikir bagaimana caranya, mungkin pemerintah ya khususnya ya, untuk tidak terlalu bergantung pada batu bara itu. Itu mungkin jangka panjang ke depan ya. Tapi menarik juga nih kalau di praktiknya di Jakarta yang saya tahu ya, itu mulai ada nih kepedulian ya dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat ya soal lingkungan. Tapi saya tidak tahu prakteknya, cuman di berita-berita saya baca itu ada misalnya kayak penertiban perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang tadi ya dia
punya dampak pencemaran yang tinggi. Yang salah satu yang saya baca terakhir itu misalnya di Jakarta Barat gitu, ada 2 pabrik gitu, saya tidak sebut namanya gitu ya. Dia dianggap ya tadi punya dampak terhadap lingkungan gitu ya. Dan saya pikir itu harusnya praktik yang sudah dari zaman dulu dilakukan gitu ya. Saya pikir ini telat kita startnya gitu ya. Kemarin kemana aja gitu. Tapi ya memang ya karena ini sudah ada momentum ya, saya harap tadi yang penting adalah konsistensinya gitu. Bahkan juga tadi pemerintahan ini tidak hanya soal di DKI ya, tapi dari semuanya ya, di se-Indonesia gitu ya. Karena percuma ya, ada beberapa yang ditertibkan, terus ada beberapa yang melanggar, ya akhirnya kejelasan hukumnya nggak kuat gitu ya. Karena tadi ada yang berbeda-beda, makanya itu harus dilakukan serentak gitu ya. Kalau memang standar lingkungannya atau AMDAL demikian, maka ya harusnya diterapkan di seluruh Indonesia gitu ya. Salah satunya tadi yang Ben bilang, kita disuruh berreformasi ke energi terbarukan misalnya. Seberapa serius kita sih soal alokasi anggaran gitu ataupun program-program yang berkaitan dengan mendukung EBT gitu ya, energi baru terbarukan gitu ya. Kita disuruh beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan, tapi banyak industri-industri juga masih menggunakan batu bara misalnya. Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup panjang gitu kalau mau dijawab gitu ya, secara tadi ya teoritik dan juga praktisnya gitu ya. Nah makanya saya pikir ini harus dikulas serius oleh pemerintah. Karena kalau misalnya lewat terus kita gagal, ini susah gitu ya. Akan lebih susah lagi gitu ya. Karena kan sebenarnya yang paling susah itu kan mengobati ya. Yeah. Mencegah itu harus biasanya lebih mudah gitu. Nah, ini jangan sampai ada di level parah gitu ya. Karena kalau sudah semakin rusak, semakin berdampaknya banyak nasib ke masyarakat, itu alokasi anggaran untuk mengobati itu kan lebih mahal gitu ya. Memang pemerintah kita ini punya kecenderungan lebih kuratif daripada preventif. Nah itu dia, makanya saya pikir ini tidak hanya di DKI ya, tapi juga pemerintah pusat. Apalagi besok kan momentumnya 2024. Yeah. Coba kita lihat nih, ada nggak caleg-caleg atau calon-calon yang punya komitmen atau gagasan soal lingkungan gitu. Jangan-jangan ya sekedar berani nyalon saja gitu, tapi tidak punya gagasan gitu ya. Makanya penting sekali nih ya pemilih-pemilih cerdas gitu ya untuk melihat mana sih siapapun lah kandidatnya gitu ya dalam konteks legislatif atau di pemilihan daerah gitu ataupun presiden, itu harus itu ya punya komitmen terhadap perbaikan lingkungan gitu. Boleh tahu sedikit pendapat kalian nggak soal kebijakan WFH kemarin untuk ASN? Seberapa efektifnya sih itu? Seandainya mereka memang ASN ya selama ini mobilitasnya menggunakan kendaraan pribadi, ya saya pikir mungkin sedikitnya ada dampaknya, tapi sedikit sekali gitu ya. Karena faktanya juga banyak juga ASN kita yang juga menggunakan transportasi umum gitu ya. Jangan-jangan itu hanya mengurangi lalu lalang orang saja gitu ya, tapi tidak benar-benar berdampak pada lingkungan gitu. Justru kebijakan yang lebih besar itu yang lebih penting gitu ya, utama ya. Tapi sebagai sebuah gagasan ya menurut saya ya nggak ada salahnya gitu. Tapi memang kan sebenarnya kan pemerintah kan nggak boleh coba-coba begitu dong. Harus punya kajian gitu. Kenapa itu dilakukan gitu. Ada nggak sih kayak kajian akademisnya gitu ya tentang berapa persen misalnya ASN kita itu menggunakan kendaraan pribadi, terus berapa persen dampaknya gitu. Jangan-jangan bukan itu masalahnya gitu. Karena yang selama ini suka terjadi ya responnya cepat, tapi tidak dibarengi dengan kenapa kebijakan itu harus terjadi gitu. Ini kan membuat kita juga jadinya kayak kebijakannya itu ya sporadis gitu ya, nggak ada jalannya, urusan apa ujungnya gitu. Tapi saya tidak tahu juga ya karena belum melihat dampaknya ya, karena kan kebijakannya baru ya, jadi soal dampaknya itu belum bisa dilihat saya pikir. Tapi saya pikir pemerintah juga punya kewajiban ya untuk menjelaskan secara teknokratik gitu, atau secara akademisi ya, atau secara tadi ya seperti apa sih kajiannya gitu ya. Jangan sampai cuma latah saja gitu ya. Ada masalah ini terus latah gitu ya. Itu saja sih. Oke. Bang Bernard. Menarik ya soal kebijakan WFH bagi ASN itu ya. Ya memang kalau mungkin dilihat secara penggunaan kendaraannya, tentu karena WFH orang yang menggunakan kendaraan pasti jumlahnya akan berkurang ya. Tapi seberapa banyak itu kan kalau buat saya pribadi sih sebenarnya tidak terlalu signifikan sebenarnya. Karena ketika WFH, orang bekerja di rumah, Anda menggunakan laptop, misalnya untuk meeting, melakukan Zoom meeting, laptop itu kan menggunakan energi listrik. Nah itu tetap, kembali lagi, listrik kita menggunakan batu bara. Jadi sebenarnya ya kita sebenarnya mengalihkan itu ke yang lain sebenarnya. Dari kendaraan
tapi kita menggunakan juga listrik. Jadi hanya peralihan aja sebenarnya. Tapi kan lumayan mengurangi polusi udara nggak sih? Secara polusi udaranya ya mungkin saya nggak tahu Dari seberapa. transportasi Ya, intinya secara transportasi mungkin ada ini ya, ada dampaknya, tapi saya rasa nggak signifikan. Berapa banyak sih ASN kita? Dibanding swastanya. Iya. Enggak, satu itu, dan kedua juga memang banyak juga kan ASN kita yang faktanya juga menggunakan transportasi umum gitu. Iya sih, betul. Jadi itu ya, kalau apa tadi soal pemerintah itu, saya pikir salah satu contoh yang baik untuk kita, ada praktik yang sudah dilakukan Cina misalnya. Dia itu dari tahun berapa kemarin ya? Dari 2013 hingga 2020 itu berhasil menurunkan polusinya itu 40%. Bagaimana mereka melakukannya? Itu cuman mereka tuh fokus di dua hal. Yang pertama itu menutup tambang batu bara. Oke. Itu ditutup ya. Itu ditutup. Yang kedua itu adalah membatasi produksi mobil. Jadi pada tahun 2018 itu sudah tidak ada lagi yang menggunakan batu bara di Cina. Batu baranya benar-benar ditutup. Jadi mereka benar-benar serius. Nah, kembali lagi ke pemerintah kita ya, apakah nanti akan benar-benar serius misalnya soal kebijakan terkait EBT ya, energi baru dan terbarukan, itu perlu kita lihat lagi. Kira-kira seperti itu. Oke. Hal yang pertama itu pasti ya penegakan hukum. Harus tindak tegas, terutama ya perusahaan-perusahaan ya ataupun industri yang mungkin tadi ya berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, soal transportasi nampaknya juga perlu dibuat tim kajian agar masyarakat mau beralih ke transportasi umum gitu ya. Dan itu perlu digarap dengan serius gitu ya. Kalau buat saya sih, saya masih konsisten. Saya tetap akan konsisten menggunakan kendaraan umum. Karena memang kita harus sadar bahwa kita yang berkontribusi terhadap pencemaran udara. Jadi kita juga harus sadar untuk mulai menguranginya. Ingat bahwa bumi kita itu bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman dari anak cucu kita di masa depan. Secara budget saya belum. Tapi ya memang ya terpenting tadi bisa itu ya menggunakan transportasi publik ya. Karena itu menurut saya ya paling logis ya. Apalagi kan KRL sendiri kan termasuk kendaraan publik yang sangat ramah lingkungan. Wah, cuma dua ini ya. Nggak ada pilihan. Ya iyalah gitu ya. Apalagi anggarannya besar banget ya. Itu baru satu gitu ya. Nah, saya pikir juga itu pasti kalau kita beliin misalnya pohon gitu ya, kita tanam semua di jalan-jalan yang gersang, itu bisa mengurangi polusi udara. Ini bukan berkaitan dengan udara sih ya, tapi dulu waktu saya kuliah dulu pernah ketemu namanya Pak Erik Strada dari Pulau Tidung kalau nggak salah. Dia tuh orang yang konsisten banget gitu ya menurut saya terhadap lingkungan, khususnya ini ya ekologi pesisir ya, kayak dia menanam karang di sekitar gitu agar tadi tumbuhnya ekosistem laut yang lebih baik. Dan saya pikir orang-orang seperti itu perlu diberikan sebuah apresiasi ya agar bisa konsisten, bisa semangat dan juga bisa nular ke yang lain. Kalau buat saya sih yang beberapa kali sering